kembali lagi dengan Bunda Z Channel. Kali ini aku mau sharing video perjalanan mudik aku. Nah, jadi rencananya sebelum masuk tol itu kita mau beli bukaan dulu dan isi bensin full. Kenapa sih nggak beli bukaan nanti di rest area aja? Jadi aku tuh lihat di berita tol tuh udah macet parah, terus rest area itu banyak yang ditutup saking penuhnya. Jadi aku mau beli bukaan dulu sebelum masuk tol, biar pas nanti udah di tol tuh udah tenang, udah ada bukaan, udah ada makanan. Dan untuk cemilan ini bisa kalian lihat, aku bener-bener nyiapin sekontainer ini, ada minuman sama cemilan-cemilan makanan ringan. Ini antisipasi kalau misalkan di tol tuh macet banget. Nah, karena mobil aku tuh lumayan kecil, jadi bawaan aku untuk mudik kali ini nggak terlalu banyak ya. Kalian udah ada yang mudik belum? Atau malahan udah sampai di kampung halaman? Tulis di komen ya. Jadi ini aku berangkat itu sekitar jam 5 kurang. Pokoknya setelah suami aku pulang kerja, langsung siap-siap untuk pulang. Agak deg-degan sih, takutnya macet banget, soalnya bener-bener di berita tuh macetnya parah. Yang di gerbang tol Cikampek Utama itu pas bayar bener-bener keluar langsung macet lagi. Ini aku udah masuk tol Jor, alhamdulillah lancar banget. Padahal pas banget sama jam pulang kerja, terutama kantor swasta. Sesuai yang aku sampaikan di video-video sebelumnya, jadi aku bener-bener nyiapin makanan atau cemilan itu di mobil biar aman, gak perlu ke rest area. Terus bensin juga di fullin, takutnya bener-bener macet di jalan. Kalau misalkan udah kehabisan bensin itu bakalan repot sih, apalagi kalau rest area pada ditutup. Nah, ini udah mulai agak padat, tapi masih tetap jalan sih, walaupun jalannya sekitar 40 km per jam. Oke, sekarang udah masuk ke tol layang MBZ. Jadi aku tuh siang-siang dapat info dari temen aku yang duluan mudik, katanya tuh tol layang MBZ tuh ditutup. Aku tuh udah antisipasi kalau misalkan ditutup ya udahlah, berarti ke bawah aja gitu. Lagian kan nanti kalau misalkan jam 5 sore sesuai jadwal itu bakalan kontraflow full ya. Tapi alhamdulillahnya pas kita mau lewat ke tol layang itu ternyata dibuka. Ya udah, kita masuk ke tol layang MBZ dan di sini jalanan lancar banget. Alhamdulillah. Nah, pas tol layang ini bener-bener pas maghrib ya, jadi kita buka puasa sambil jalan, nggak berhenti dulu di bahu jalan kayak mobil yang kalian lihat tadi, karena lumayan ya, lagi lancar gini nggak boleh disia-siain, takutnya kita berhenti ternyata pas jalan macet gitu. Jadi kita bener-bener makan sambil jalan, terus aku sambil suapin suami aku. Nah, ini kondisi jalan pas aku turun dari tol layang MBZ. Alhamdulillah masih lancar. Dan di sini sebentar lagi akan lewat ke gerbang tol Cikampek Utama, di mana kita bisa ambil jalan kontraflow karena pembukaan jalan kontraflow yang pertama itu ada di kilometer 47, di mana itu ada di bawah tol layang. Oke, sekarang aku mau makan dulu. Jadi tadi tuh sebelum masuk tol aku beli McD. Di sini aku makan duluan, setelah aku beres makan baru nyuapin suami. Pokoknya cara ini tuh bener-bener menghemat waktu banget daripada harus ke rest area, walaupun rest areanya dibuka atau berhenti di pinggir jalan gitu. Kebetulan suami lagi masih semangat nyetir ya, jadi langsung tancap gas aja mumpung jalanan lancar. Oke, kita sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Nah, di gerbang tol ini aku kebagian di jalur yang lumayan agak tersendat, nggak tahu di depan
mungkin dia kehabisan saldo atau nggak bisa masuk tabnya, aku nggak ngerti sih. Tapi alhamdulillahnya pegawainya gesit, langsung ngebantu dan akhirnya bisa jalan lagi. Oke, jadi sesuai video sebelumnya aku kan pernah bilang ya, e-tol itu bener-bener harus terisi, diisinya jangan pas-pasan ya. Jadi misal nih kalian mau keluar di tol Kertajati, nah itu bener-bener harus dihitung dari awal masuk ke tol sampai keluar perlu biaya berapa gitu. Nah itu bener-bener harus diisi, jangan sampai udahlah ngisi 100.000 dulu atau ngisi 200.000 dulu. Mendingan langsung bener-bener aja diisi sesuai kebutuhan tarif tol ya. Hal ini buat antisipasi kalau misalkan kalian lupa isi saldo dan pas banget ingetnya itu pas lagi tap, itu kan bikin macet ya atau bikin antrian panjang. Jadi lebih baik diisi aja sebelum masuk tol. Nah sebenarnya untuk memudahkan ngecek tarif tol dari mulai masuk tol yang kalian masukin sampai keluar gerbang tol, itu tuh bisa dicek di website bpjt.pu.go.id. Itu benar-benar tinggal masukin aja gerbang tol yang kalian masukin, terus diketik lagi gerbang tol keluar. Setelah itu langsung keluar sih tarif tolnya berapa, totalannya berapa. Nah itu bisa kalian estimasiin saat top up saldo di e-tol atau e-money. Oke, jadi ini aku liatin kondisi tol Cipali. Aku ambil jalur kontraflow, jadi di jalur sebelah kanan ya. Dan ternyata di jalur sebelah kiri tuh lagi macet. Sebenarnya ini bukan karena macet ada yang kecelakaan atau misalkan ditutup atau apalah ya. Tapi ternyata yang bikin macet itu karena ada beberapa mobil yang pindah jalur dari jalur sebelah kiri ke jalur kanan atau jalur kontraflow. Itu lumayan bikin macet atau tersendat jalanan ya. Jadi buat kalian yang udah di jalur normal atau di jalur kontraflow, nggak usah deh pindah-pindah jalur karena itu lumayan bikin tersendat jalanan ya. Oke, nah di sini aku bentar lagi keluar gerbang tol Kertajati. Alhamdulillah segini tuh lancar banget dibanding tadi pagi yang aku lihat di berita-berita. Jadi aku masuk tol Jor itu sekitar jam 5 sore dan ini aku keluar exit tol Kertajati jam 8:15 lah. Nah di sini tuh ada yang jagain polisi karena buat jagain mobil yang masuk ke gerbang tol lewat Kertajati. Oh iya, mau sedikit bahas lagi tentang kontraflow. Jadi pokoknya kalau misalkan lihat yang jalur kontraflow itu lebih lancar, jangan terbuai. Karena sebenarnya lancar atau macetnya jalur normal ataupun jalur kontraflow itu gantian sebenarnya macetnya. Cuman yang jalur kontraflow yang tadi aku lewatin itu tersendat tuh bukan karena yang pindah jalur ya. Tadi aku lihat ada truk keguling satu, terus ada pick up yang mogok, sama satu lagi ada mobil-mobil yang berhenti di sebelah kiri untuk makan dan istirahat. Kayaknya ya karena kecapean mau buka puasa juga kali ya. Oke, sudah akhir video nih. Terima kasih yang sudah menonton, terutama yang sudah subscribe, like, dan komen. Bye-bye.